Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kakak pada pagi hari ini? Bismillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Isti'adadan, khusyu'an, doaan, doa tambah ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Ya, sekarang Ustazah mau tanya, apa kakak masih ingat tentang pembelajaran yang kita bahas kemarin? Kita kemarin sudah membahas tentang hidup rukun. Nah, kali ini masih tetap dengan subtema yang sama, yaitu hidup rukun di lingkungan rumah. Ustazah mau bertanya, kita itu kalau di lingkungan rumah bisa melakukan hidup rukun dengan siapa saja kakak? Betul sekali, kita lakukan hidup rukun bersama dengan semua anggota keluarga kita, seperti ayah, ibu, adik, dan kakak. Selanjutnya Ustazah ingin kakak melihat tayangan video berikut karena kita akan membahas tentang sila-sila Pancasila beserta simbolnya. Jadi tetap ditonton ya kakak. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bunyi sila Pancasila, lambang sila Pancasila, dan contoh perilaku yang mencerminkan sila Pancasila. Tahukah kalian bunyi, lambang, dan makna lambang dari sila Pancasila? Yuk kita belajar sama-sama tentang sila Pancasila. Sila pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Bintang artinya sebuah cahaya. Warna emas pada bintang disimbolkan sebagai cahaya dari Tuhan yang Maha Esa, yang diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia. Bintang memiliki 5 sudut yang menggambarkan 5 agama yang ada di Indonesia. Contoh perilaku yang mencerminkan sila pertama Pancasila adalah 1. Berbakti kepada kedua orang tua. 2. Sholat 5 waktu bagi agama Islam dan Trisandia bagi agama Hindu. 3. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Berikut adalah contoh-contoh gambar terkait pengamalan sila pertama Pancasila. Sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Rantai memiliki makna bahwa mata rantai yang saling berkait melambangkan manusia saling membutuhkan satu sama lain. Semua manusia harus saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Rantai berbentuk persegi melambangkan laki-laki, rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Contoh perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila adalah 1. Merapikan tempat tidur. 2. Bermain bersama adik atau kakak. 3. Membantu ibu membersihkan rumah. Dan 4. Menyirami tanaman pada pagi hari dan sore hari. Berikut adalah beberapa gambar terkait dengan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Apakah teman-teman mengetahui makna dari pohon beringin? Makna dari pohon beringin ialah
Pohon beringin merupakan pohon yang besar, memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana. Pohon beringin merupakan simbol untuk negara Indonesia. Sulur dan akarnya menjadi simbol keragaman bangsa. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga Pancasila adalah 1. Hidup rukun. 2. Mengutamakan kepentingan keluarga. 3. Tidak memaksakan kehendak. 4. Saling menyayangi dan menghargai antara satu dengan yang lain. Berikut adalah contoh gambar terkait dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila keempat. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah kalian mengetahui lambang dari sila keempat Pancasila? Lambang dari sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Makna dari kepala banteng adalah banteng merupakan hewan yang suka berkumpul, seperti halnya manusia yang melakukan musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Contoh perilaku yang mencerminkan sila keempat Pancasila adalah 1. Pembagian tugas membersihkan rumah. 2. Menerima dengan lapang dada hasil musyawarah. 3. Berani mengemukakan pendapat. 4. Mau mendengarkan pendapat adik atau anggota keluarga yang lain. Berikut adalah beberapa contoh gambar terkait pengamalan sila keempat Pancasila. Sila kelima. Apakah teman-teman sudah mengetahui bunyi dari sila kelima Pancasila? Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Makna padi dan kapas ialah padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang yang merupakan syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Contoh perilaku yang mencerminkan sila kelima Pancasila adalah 1. Menabung. 2. Membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua. 3. Berbagi makanan dengan adik atau kakak. Berikut adalah contoh-contoh gambar terkait dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Setelah melihat video tadi, apakah kakak sudah tahu apa saja sih simbol-simbol Pancasila? Pasti sudah tahu. Nah, sekarang Ustazah mau kakak menyebutkan sila 1 sampai sila 5. Bunyinya apa saja? Ayo kita sebutkan bersama-sama. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu semua ada dalam Pancasila. Kakak tahu Pancasila kita itu lambangnya burung apa? Betul sekali. Pancasila berlambangkan burung Garuda. Dan di bawahnya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa kakak? Betul, kita semua berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita semua dari bahasa yang berbeda, seperti ada Jawa, ada bahasa Ambon, ada bahasa Papua, kemudian ada bahasa Sunda, dan ada bahasa Betawi dan lain sebagainya. Kemudian ada berkulit hitam, ada berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang. Nah, meskipun kita beda, tapi kita tetap satu, yaitu kita semua bangsa Indonesia. Oke,
Selanjutnya Ustazah mau membahas tentang beberapa apa itu kosakata atau ungkapan-ungkapan. Kemarin Ustazah sudah terangkan sedikit saja apa itu ungkapan-ungkapan. Ungkapan itu apa kakak? Ada yang tahu? Seperti di video Ustazah sebelumnya, Ustazah sudah menjelaskan sedikit apa itu tentang ungkapan. Ungkapan sendiri itu adalah beberapa kata yang dibentuk menjadi atau terdiri dari dua kata, dibentuk menjadi satu makna, yaitu misalnya kayak kemarin buah tangan. Apakah buah tangan itu tangan yang berbuah? Bukan. Buah tangan itu ternyata mempunyai makna tersendiri. Buah tangan itu artinya apa kakak? Ya betul, buah tangan artinya oleh-oleh. Kemudian kemarin ada yang Ustazah bilang buah hati. Nah, seperti buah hati itu juga memiliki makna, bukan hati yang memiliki buah atau hati yang berbuah, bukan kakak. Buah hati itu adalah makna dari seorang anak atau anak-anak. Sekarang Ustazah ada lagi besar kepala. Ayo, masa besar kepala itu kepala yang besar? Bukan. Besar kepala itu artinya sombong, ya. Kemudian ada lagi rendah hati. Nah, rendah hati itu apa kakak maknanya? Ya, rendah hati itu berarti baik, bermakna baik. Kemudian ada lagi banting tulang. Nah, itu apa kakak? Masa tulang kita dibanting-banting? Bukan. Makna yang sebenarnya yaitu banting tulang itu adalah pekerja keras. Jadi kayak misalnya ada kalimat ayahku sedang banting tulang mencari uang. Nah, banting tulang itu sedang bekerja keras, ya. Selanjutnya Ustazah minta kakak melihat video tentang menentukan tempat bilangan. Nah, ini nanti kita akan belajar matematika. Jadi kakak tonton terus ya videonya. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar nilai tempat bilangan. Ayo kita mulai. Apa itu nilai tempat bilangan? Nilai tempat bilangan adalah nilai suatu angka dalam bilangan tertentu. Setiap menentukan nilai bilangan selalu dimulai dari sebelah kanan. Dimulai dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Sekarang perhatikan kotak-kotak yang ada di atas. Ini adalah satuan, puluhan, dan ratusan. Jika kita menulis angka 1, 7, dan 3, bagaimana cara menentukan nilai bilangannya? Caranya, kita mulai dari yang paling kanan. Angka 3 menempati satuan. Angka 7 menempati puluhan. Dan angka 1 menempati ratusan. Sekarang kita mempunyai angka 12. Nah, sekarang coba kalian yang menentukan tempat bilangannya ya. Kira-kira angka 2 menempati tempat bilangan berapa ya? Angka 2 menempati nilai bilangan satuan. Kalau angka 1 menempati nilai bilangan berapa ya? Angka 1 menempati nilai bilangan puluhan. Nah, itu dia adik-adik belajar mengenal nilai tempat bilangan. Kalau mau lebih jago,
tentang nilai. Setelah kakak melihat video tadi, Ustazah yakin kakak pasti sudah mengerti. Nah, kita beri contoh saja lagi ya, biar kakak lebih paham lagi. Misalnya Ustazah sebut 175. Nah, 175 itu mana yang ratusan kakak? Iya, yang bernilai ratusan itu adalah 100. Kemudian yang bernilai puluhan 70, dan yang bernilai satuan itu adalah 5. Ustazah yakin kakak-kakak pasti paham tentang apa itu cara menentukan tempat bilangan. Nah, begitu saja dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah minta maaf. Selamat belajar di rumah kakak. Ustazah yakin kakak adalah anak-anak yang hebat ya. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun dan kapanpun itu. Jangan lupa selalu cuci tangan, memakai masker jika kita keluar rumah. Nah, kakak, sebelum kita akhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Isti'adah dan khusyu'an, doa kafaratul majlis ya kakak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, sekarang doa dimulai dari surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.